Tren kenaikan harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi, terutama Pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, membuat jumlah subsidi kompensasi BBM dan listrik diperkirakan akan habis. Bahkan terlampaui hingga mencapai 698 triliun rupiah tahun ini. Sementara subsidi BBM lebih dinikmati orang mampu. Data menunjukkan rumah tangga miskin hanya mengkonsumsi 5% dari subsidi solar dan 20% subsidi Pertalite. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Jessica Wulandari, Metro TV. Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung dengan peneliti Senior Core Indonesia, Bapak Peter Abdullah di Jakarta. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mbak Jessica. Pak Peter, Ya, siap. gerak-geriknya pemerintah ini sebetulnya sudah menandakan kalau BBM akan naik, Pak. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar BBM bersubsidi kapan naiknya, kemudian akan berapa besarannya. Tapi kira-kira Pak Peter, idealnya berapa sih Pak kalau memang target inflasi pemerintah ataupun Bank Indonesia menyampaikan setidaknya di tahun 2022 ini, di akhir tahun inflasi itu tembus 5% begitu Pak? Ya, kita bukan bicara tentang hanya target inflasi kan. Yang harus kita jaga itu adalah momentum pemulihan ekonomi. Betul. Ya, menjaga kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Ya, bukan hanya semata inflasi. Ya, jadi kalau ditanya berapa yang kenaikan yang bisa ditolerir untuk menjaga inflasi, kurang tepat. Ya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga momentum pemulihan ekonomi agar supaya kita seperti yang sekarang ini dibanggakan oleh pemerintah, perekonomian kita bisa tetap tumbuh stabil, ya, dan kemudian memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakat kita. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya. Dan itu bisa terancam apabila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Ya, berapapun kenaikannya, itu menurut saya risikonya besar. Ya. Nah, sekarang aja pemerintah belum menaikkan, baru isunya aja, harga-harga udah terbang duluan. Harga-harga makanan ini juga sudah pada naik nih Pak. Udah pada naik ya. Nah, jadi menurut saya tidak mengatakan berapa kenaikannya. Ya. Ya. Menurut saya pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM subsidi. Ya. Nah, kenapa saya juga selalu mengatakan ini, karena argumentasi bahwasanya kalau tidak menaikkan harga BBM subsidi, APBN akan jebol, menurut saya itu tidak sepenuhnya benar, ya. Karena pada tahun 2022 ini kondisi APBN sesungguhnya, ya, menurut saya jauh lebih baik ketimbang APBN tahun 2020. Ya. Yang tahun 2020 itu adalah momen ketika beban APBN itu yang terbesar. Ya, yaitu ketika penerimaan pemerintah turun drastis, ya, karena memang perekonomian kita terdampak oleh pandemi, dunia usaha tidak berjalan, ya, penerimaan pajak otomatis turun jauh sekali, yang drastis sekali, ya. Dan di sisi lain, pemerintah justru harus mengeluarkan ekstra, ya, memberikan stimulus kepada perekonomian, melakukan upaya menanggulangi pandemi, ya. Bayangkan saja berapa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan misalnya penyediaan vaksin. Itu besar sekali. Itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita bicara tentang beban untuk subsidi BBM. Ya. Jadi kalau kita bandingkan beban APBN, itu jauh lebih besar tahun 2020 dibandingkan tahun ini. Ya. Tahun ini, ya kita ada kenaikan besar sekali untuk subsidi. Ya. Dari dianggarkan hanya sekitar 200 triliun, sudah keluar 500, dikirakan kalau tidak menaikkan harga BBM bisa menjadi 700 tahun ini. Ya. Naiknya luar biasa, sekitar 500 triliun hanya untuk BBM subsidi. Tetapi di sisi lain juga, APBN kita mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditi itu sendiri. Sampai bulan Juli tahun 2022 ini, APBN kita surplus 100 triliun. Jadi kenaikan beban subsidi itu, kalau menurut saya masih sangat bisa manageable, ya, dibandingkan kenaikan beban pada tahun 2020. Ya. Kalau tahun 2020 aja kita masih bisa bertahan, ya seharusnya tahun 2022 ini juga kita masih bisa bertahan.
Dan tahun 2022 ini sama, ya, kondisinya masih sama, ya, kondisi darurat, ya. Tahun 2020 kita dihantam oleh pandemi. Tahun 2022 ini pandeminya belum selesai. Kita belum memasuki masa normal, ya. Dan kita tahun 2022 ini juga masih dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ya, Perpu Nomor 1 ya. Jadi menurut saya belum ada, ya, tidak ada urgensi yang besar sekali, ya. Ya, ada urgensi untuk memperbaiki mekanisme subsidi dan sebagainya, bisa ada, ya, memperbaiki postur APBN, ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini yang masih belum normal, menurut saya kita perlu kepentingan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu masih bisa ditunda, ya. Oleh karena itu menurut saya kenaikan harga BBM subsidi seharusnya tidak menjadi sebuah keharusan yang dilakukan sekarang ini, menimbang risiko yang terjadi terlalu besar, ya. Ya, kita mempertaruhkan sesuatu yang sangat terlalu besar untuk kenaikan harga BBM subsidi. Berarti Pak Peter, kalau menurut Bapak saat ini belum menjadi momen yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena banyak sekali resiko yang akan terjadi apabila ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, Pak, kalau memang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, tentunya tadi Bapak juga sempat menyampaikan terkait dengan mekanisme penyalurannya, Pak. Pak, tapi sejauh ini mungkin kalau dari pengamat ekonomi sendiri melihat dengan BBM subsidi yang belum tepat sasaran, apakah ini bisa menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki penyalurannya? Ya, begini, sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan, ya. Pada kondisi yang normal pun kita tidak terbukti kita tidak mudah untuk melakukan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi, ya. Buktinya itu kan sudah kita lakukan bertahun-tahun, ya. Di sebelum pandemi pun itu sudah kita sadari bahwasanya mekanisme penyaluran subsidi kita tidak tepat, tidak hanya untuk BBM tapi juga gas, ya, juga pupuk, ya. Betul, Pak. Ketika kondisi normal tidak kita lakukan. Loh, sekarang ini kondisinya lagi tidak normal, ya. Kita masih pandemi dan pemerintah juga mengatakan tahun 2023 itu kondisinya gelap, tidak bisa penuh dengan ketidakpastian. Loh, kenapa kita bertaruh pada kondisi yang sangat tidak normal ini? Melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan pada kondisi normal. Ya, jadi risikonya itu yang menurut saya terlalu besar untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan pada kondisi normal, kita paksakan pada kondisi yang tidak normal. Jadi itu yang saya sebutkan, masih ada opsi-opsi lain yang seharusnya bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan. Ya. Saya sependapat, ya, kalau mekanisme subsidi diperbaiki, tetapi tidak dengan menaikkan harga BBM subsidi pada saat ini. Jadi sebaiknya pemerintah saat ini menahan harga BBM bersubsidi dulu, Pak. Karena kita sama ini juga, tadi Bapak sempat menyampaikan kalau APBN sampai surplus 100 begitu, Pak. Ya, kalau menurut saya, ya, untuk tahun 2022 ini, ya, karena kita juga masih ada payung, ya, masih ada payung ini yang membolehkan APBN kita defisit di atas 3%, masih ada, ya. Dan kalaupun seandainya terjadi ledakan subsidi, ya, itu sebagian, saya tidak mengatakan sepenuhnya tertutupi oleh kenaikan penerimaan windfall dari komoditas, ya. Tetapi sebagian itu tertutup oleh kenaikan penerimaan itu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwasanya ini terlalu besar kenaikan ini, ya, itu kan sebenarnya sebagian ditutup oleh kenaikan penerimaan pemerintah juga. Ya. Nah, Pak Peter, seandainya memang pemerintah dalam waktu dekat ini menaikkan harga BBM bersubsidi, kalau Pak Peter sendiri melihat momen ini, di akhir tahun inflasi bisa mencapai kisaran berapa, Pak? Kalau harga BBM dinaikkan, ya, maka saya khawatir akan terjadi ledakan inflasi yang jelas pasti di atas 5%. Ya. Perhitungan dari core itu akan berada di kisaran yang terendah itu 6%, terendah, yang tertingginya 10%. 10%, Pak. Tertingginya itu worst case skenario-nya, ya. Worst case-nya, okay. Kondisi skenario terburuknya itu ada di 10%.
Oleh karena itu kami mengambil angka di tengahnya bisa berada di kisaran 8%. Ya. Jadi kalau benar-benar, karena ini memang sudah di penghujung tahun, ya udah di bulan September, tentu dampaknya jadi tidak akan terlalu besar, ya. Bisa menjadi di kisaran tadi, yang ada di kisaran 8% tadi, ya. Pak Peter tadi menyampaikan kemungkinan ada di kisaran 8%. Dan saat ini pemerintah juga sudah mulai dari kemarin sih ini Pak, sudah menggelontorkan berbagai bantuan. Misalnya saja 600.000 bagi per kepala penerima begitu Pak. Ini cukup nggak sih Pak? Mengingat kalau inflasi kita aja worst case-nya di 10% Pak. Begini ya. Pertama ya, dampak dari kenaikan harga BBM itu tidak hanya sekedar mengena kepada masyarakat miskin, ya, memotong daya beli mereka. Ya. Yang paling saya khawatirkan itu tidak hanya sekedar itu, tetapi dampak runtutannya, ya, dari terpangkasnya daya beli itu, ya, itu kan menyebabkan perekonomian kita, proses pemulihan ekonomi itu terganggu. Ya. Dan kalau terganggu berarti pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal. Kalau tidak bisa maksimal berarti ya karena pemulihan ekonomi yang tidak bisa berlangsung normal, maka yang saya khawatirkan juga penciptaan lapangan kerja juga terganggu. Ya. Itu akan merujung kepada bertambahnya pengangguran juga. Ya. Jadi terpangkasnya daya beli, naiknya garis kemiskinan, ya, jumlah pengangguran meningkat, ini ujung-ujungnya kemiskinan juga akan meningkat. Ya. Itu besar. Ya. Di sisi lain, kegaduhan ini juga akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik pemerintah. Ya. Kemudian ini akan munculkan kegaduhan politik, apalagi ini tahun politik, itu juga ujung-ujungnya mengganggu perekonomian. Ya. Jadi dampak dari kenaikan harga BBM subsidi ini kalau menurut saya tidak hanya sekedar terpangkasnya daya beli. Ya. Sakit yang akan kita rasakan itu jauh lebih besar dan itu kita semua, ya, yang miskin, yang kaya itu semua terganggu. Emangnya yang kaya tidak terganggu? Ya terganggu. Karena apa? Pemulihan ekonominya terganggu. Betul. Bisnisnya pasti terganggu. Betul. Ya. Ya, jadi ini menurut saya semuanya akan terkena dampak negatif dari kenaikan harga BBM subsidi. Saya mengumpamakannya ini adalah sebuah kebijakan yang akan memukul kita semua, ya, menampar kita semua, yang membuat kita semua sakit. Ya. Tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan painkiller, ya, obat rasa sakit itu hanya kepada sekelompok orang, yaitu kelompok miskin, dengan menganggap yang terkena dampak hanya kelompok miskin. Jadi itu yang menurut saya yang nggak tepat. Dan untuk kelompok miskin pun ya seperti saya sebutkan tadi, yang terkena gamparan paling sakit itu kelompok miskin. Dan mereka hanya dikasih permen. Iya betul. Iya dikasih permen aja, itu pun banyak cuma 4 bulan. Jadi ini ya menurut saya sangat tidak cukup, Mbak. Ya. Makanya saya sebutkan berulang-ulang risiko yang kita hadapi dari kenaikan harga BBM subsidi di tengah kondisi yang tidak normal ini itu terlalu besar. Ya. Risiko mengganggu pemulihan ekonomi itu terlalu besar. Ya. Dan mungkin saya kira ini semoga ya Pak Jokowi juga mendengar ini. Risiko reputasi pemerintah itu besar. Ya, karena apa? Sekarang ini kan di tengah kondisi sekarang ini yang selalu dibawa-bawa oleh Pak Jokowi, digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi adalah kita stabil, tumbuh stabil. Kita lebih baik dibandingkan negara lain di tengah kondisi pandemi dan gejolak global sekarang. Nah kalau itu terganggu oleh kenaikan harga BBM subsidi, ya semua kebanggaan itu kan hilang. Ya, kinerja pemerintah yang selama sejauh ini dibangga-banggakan baik itu bisa hilang. Reputasi pemerintah ya terganggu. Dan ini akan sangat akan memunculkan tadi kegaduhan politik yang saya sebutkan tadi. Baik Pak Peter, jadi dari perbincangan kita pagi ini saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, sebetulnya urgensi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi itu belum ada ya Pak, karena kita mendapatkan payung hukum itu terkait dengan defisit masih boleh lebih
dari 3%, kemudian di satu sisi ada juga kita mendapatkan windfall dari harga komoditas terutama batu bara dan juga CPO. Kemudian ini akan mengganggu, dan ini juga menjadi apa ya, bisa dikatakan ini mengganggu politik, kondisi politik di dalam negeri sendiri karena kita sudah memasuki tahun politik, begitu Pak Peter? Ya, tepat sekali Mbak Jessica, ya kira-kira begitulah ya. Dan yang keempat saya tambahkan, masih ada opsi lain. Kalau kita bicara tentang untuk memperbaiki APBN, jangka panjangnya seperti apa, masih ada cara lain, tidak dengan menaikkan harga BBM subsidi. Baik, kalau begitu masih ada opsi lain. Semoga ini bisa menjadi insight baru bagi MG listeners juga ya Pak, terkait dengan BBM bersubsidi. Kalau sejauh mana kekuatan APBN kita di tahun 2022 sebetulnya masih bisa menahan dari harga BBM bersubsidi kalaupun tidak dinaikkan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Peter atas perbincangan pagi ini. Terima kasih atas ilmu dan insight-nya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Peter, terima kasih. Sama-sama Mbak Jessica, sehat selalu.